Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Perkenalkan, saya Witri Widya Astuti dari SD Negeri Margajaya. Saya sebagai observer. Halo, perkenalkan saya Erika Anjasari dari SMA Kulsum Furat Al Mustafa sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Asana dari SDN Bojong Loa 1, Kecamatan Buah 2. Di sini saya sebagai coach. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Erika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Wow, alhamdulillah ya, luar biasa sekali ya. Baik Ibu Erika, sebelum ke proses coaching hari ini, nah di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan si coachingnya nanti. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi yang pasti saya. Nah, jadi agar Ibu juga tahu ya, nanti untuk rubrik penilaiannya yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu dimana yang pertama kemitraan ya, kemudian proses kreatifnya dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kemampuan inti, yaitu kehadiran penuh ya, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian tentunya dengan teknik rasa. Nah, dan juga saya berharap nanti ketika melakukan sebuah coaching, Ibu juga tidak lupa untuk menerapkan alur tirta ya Bu ya. Nah, yaitu tujuan, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu Erika. Bagaimana, bisa dipahami Bu? Iya, baik. Alhamdulillah bisa, Ibu. Iya, oke, baiklah Ibu. Kalau begitu selanjutnya, ini sebelum dimulai untuk proses coachingnya ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, Bu, boleh? Boleh, Ibu. Iya, baik Ibu. Untuk pertanyaan pertama nih ya Bu ya. Nah, kira-kira kompetensi coaching apa atau yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Iya, baik. Terima kasih sebelumnya Ibu. Memang untuk coaching kali ini dua hal yang ingin saya kembangkan. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, bagus ya Ibu ya, dari mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan dengan aktif. Nah, dari dua kompetensi itu kira-kira bagaimana kompetensi yang mana gitu yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses ini? Tentunya pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, baik memang ya, mengajukan pertanyaan yang berbobot ini juga adalah salah satu kunci ya agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach nantinya. Nah, Ibu, untuk yang pertanyaan terakhir ya Bu ya. Ini perihal indikator ketercapaian Bu. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan kali ini? Untuk indikator ketercapaian pada coaching nanti, saya berharap
dari permasalahan yang coaching sampaikan ke saya, coaching bisa memunculkan solusinya sendiri atas berbagai pertanyaan yang saya ajukan, tentunya dengan pertanyaan yang berbobot. Iya, iya, baik Ibu. Nah, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya melalui Tirta juga ya, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal ya. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Ya, hanya itu sih yang ingin saya tanyakan. Dan selebihnya setelah ini Ibu silakan bisa memulai percakapan dengan coachingnya, dan saya berharap proses percakapannya ini nanti bisa berjalan dengan lancar, dengan sesuai indikator keberhasilan atau ketercapaian yang Ibu sudah tentukan tadi ya. Iya. Sudah siap Ibu Erika? Insya Allah siap, Ibu. Iya, baik. Kalau begitu silahkan dimulai untuk proses coachingnya ya. Terima kasih, Ibu. Ya. Assalamualaikum Bu Erika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Kak Sarah? Alhamdulillah baik Bu. Iya. Bagaimana ada yang bisa saya bantu? Ini Bu ada sedikit permasalahan nih yang mau disampaikan, pengen dibahas mengenai pembelajaran sehari-hari di sekolah, masalah-masalah di pendidikan di sekolah. Masalah di sekolah. Kira-kira dari pertemuan kita kali ini apa tujuan dari Pak Sana? Nah ini Bu ya, situasi kondisinya di sekolah kan ya mungkin sih karena perkembangan di era globalisasi juga ya, sehingga si orang tua tersebut memberikan fasilitas anak. Nah yang dikeluhkan di sini yaitu ibu beberapa masalah, bahkan ada orang tua juga yang datang ke sekolah, ada yang WA mengenai keresahan dalam penggunaan gadget ini. Jadi dari penggunaan gadget itu orang tua khawatir gitu ya Pak? Nah, Kira-kira dari adanya problematika itu nih Pak, apa tujuan dari rencana Bapak yang akan Bapak lakukan? nah ini Bu ya, saya itu punya tujuan ya, memang sudah terpikirkan rencana gitu ya. Tujuannya adalah untuk meminimalisir penggunaan gadget tersebut di rumah, bagaimana caranya, kemudian pengen gitu ya mengurangi kekhawatiran mengenai adanya dampak negatif dari penggunaan gadget tersebut. Kekhawatiran orang tua terhadap penggunaan HP misalnya gitu ya Pak, pada murid seperti itu. Kira-kira dengan perencanaan tersebut, apakah Bapak sudah memperkirakan nih keberhasilannya gitu, bahwa persentase untuk orang tua tidak khawatir, kira-kira apakah sudah matang atau bagaimana? Nah, saya udah memikirkannya rencana untuk solusi tersebut gitu. Saya pengen nanti ada istilahnya pihak dari sekolah itu memfasilitasi kami ya untuk mengadakan pertemuan dengan orang tua gitu ya. Kita pengen tidak hanya orang tua yang melapor saja gitu kan, tapi pengen semua gitu, dari khususnya di kelas saya pengen orang tua itu hadir untuk membahas masalah ini gitu. Jadi saya pengen ada keterlibatan orang tua penuh di kegiatan ini gitu, karena saya mengira keberhasilan itu akan tercapai apabila ada kerjasama dari beberapa pihak gitu, dari sekolah, dari orang tua juga gitu ya, karena di rumah itu yang berperan aktif itu orang tua ya, yang istilahnya memanage kan, kemudian mengurangi lah gitu ya, mengontrol kondisi anak dalam istilahnya penggunaan gadget tersebut. Yang mengenai keberhasilannya, kita pengen menargetkannya minimal kita bisa minimalisir dari kekhawatiran dampak yang ditimbulkan.
Nah, karena situasi kondisinya orang tua itu ada yang melapor karena mungkin sudah mengetahui dampak dari negatif tersebut gitu ya, jadi khawatir HP gitu ya, Pak. gitu. Jadi apa ingin mengkaitkan nih, jadi penggunaan HP itu kan kebanyakannya untuk main ya, seperti main game, kemudian istilahnya membuka web atau situs yang lain. Yang dikhawatirkannya kan orang tua itu mengadu kepada kami, kepada saya, jadi membuka hal-hal yang negatif gitu. Oh, jadi Gitu. jadi sudah ada perkiraan ya Pak dari banyak hal yang mungkin bisa diterapkan. Nah, Bapak dengan berbagai hal yang sekiranya nih sudah mau direncanakan gitu ya, apakah ada kesempatan bagi Bapak untuk mengimplementasikan apa yang sudah Bapak rencanakan? Ya, kalau itu saya udah memperhitungkan ya untuk masalah waktu, kemudian kegiatannya apa aja nanti di pertemuan tersebut ya. Nah, saya juga akan merancang nanti mengajukan program kepada kepala sekolah ya, karena nanti kontribusi kepala sekolah dalam hal perizinan juga memfasilitasi kegiatannya akan yang telah direncanakan, itu tentu sangat penting sekali gitu ya kontribusi. Nah, yang untuk pelaksanaan kegiatan tersebut nanti insya Allah kita juga akan secepatnya melaksanakan kegiatan tersebut dengan beberapa unsur harus terlibat di dalam hal tersebut, termasuk nanti kita juga akan undang bertemu di sekolah, kemudian ada tokoh-tokoh penting di sana, siapa tahu kan mereka juga nanti akan memberikan edukasi pada orang tua atau anak-anak yang istilahnya bermasalah dengan penggunaan gadget tersebut. Luar biasa sekali Pak rencana yang sudah Bapak bentuk, tujuan yang ingin Bapak capai ya, dengan menurunkan kekhawatiran orang tua terhadap penggunaan handphone ya bagi peserta didik agar terus memaksimalkan penggunaan itu untuk hal-hal yang baik gitu ya Pak. Nah, pas kiranya dari 1 sampai 10 nih, tentang skala 1 sampai 10, di manakah pencapaian tujuan Bapak kira-kira dari rentang 1 sampai 10? Dari 1 sampai 10 ya. Memang sih kalau untuk realisasi kan baru sebatas rencana ya. Kita menganalisis dari program yang akan kita laksanakan. Nah, sekarang saya juga sih sebelum pelaksanaan ini udah menghimbau ya kepada anak-anak juga, kepada anak-anak. Cuma kan kalau kondisi di rumah kita nggak tahu ya, sebatas melibatkan di sekolah gitu. Ya kalau sekarang segi poinnya mungkin untuk sekarang saya baru ke anak gitu ya, belum melibatkan orang tua. Dari skala 5 saya pengen menaikkan yang minimal menjadi maksimal atau minimalnya di 8. Kalau untuk skala 10 sih saya rasa karena kondisi saya kan nggak mungkin terlibat dengan kondisi anak di lingkungan sama di rumah ya, kita nggak tahu gitu kan, mungkin itu. Skala 8 ya Pak, luar biasa sekali. Semoga dengan adanya rencana yang sudah ditentukan ya Pak, dengan langkah-langkah pencapaian tujuan yang ingin diterapkan berkolaborasi dengan berbagai pihak gitu ya Pak, kemungkinan apakah Bapak memiliki peluang dalam mengambil pemecahan dari setiap masalah yang saat ini Bapak hadapi? Ya, untuk peluang dalam pemecahan masalah saya rasa cukup terbuka ya, karena di sini saya akan mengembangkan pihak terutama di sekolah, kemudian pemegang pokok kondisi di rumah tuh orang tua ya, kita juga akan menghadirkan, kita juga disampaikan di sekolah atau istilahnya tokoh-tokoh di masyarakat gitu kan, karena kita menghadapi situasi permasalahan ini serius ya Bu, tidak main-main, karena apa yang istilahnya jangan sampai apa yang dilakukan negatif itu menjadi kebiasaan bagi si peserta didik tersebut gitu kan. Kita juga mendapatkan laporan dari orang tua dengan kondisi tertentu yang tadi sudah disampaikan,
menjadi tanggung jawab kami untuk istilahnya mencari peluang penyelesaian masalah tersebut, dan bagaimana caranya hal tersebut harus terminimalisir kemudian tercapai pada skala yang sudah ditentukan tadi gitu. Jadi programnya kami nanti pertama yang akan kita sampaikan ya untuk mengedukasi bukan masyarakat ya, tapi orang tua siswa nanti bagaimana cara menggunakan gadget yang bijak gitu ya, kemudian bahaya dari adanya bermain gadget itu seperti apa gitu. Kemudian yang dikhawatirkan juga anak itu bisa bermain gadget berlama-lama tapi lupa akan kewajibannya gitu. Itu juga salah satu kondisi yang sangat khawatir ya, di samping anak itu membuka web yang istilahnya tidak layak gitu kan untuk usia gitu ya. Kemudian kita juga nanti akan edukasi bahwa dalam memberikan fasilitas ke anak itu harus sesuai gitu dengan usia, karena saya juga merasa berpikir untuk anak seusia sekolah dasar kan belum terlalu istilahnya membutuhkan kan ya untuk gadget, hanya saat-saat tertentu saja gitu. Kemudian nanti juga kita akan edukasi kepada orang tua istilahnya harus lebih banyak waktu gitu ya, supaya anak itu di rumah tidak jenuh sehingga nanti akan lari lagi kepada fasilitas tersebut gitu. Jadi orang tua harus berperan aktif dan berkorban untuk anaknya gitu. Ya, saya rasa peluang tersebut ya, kalau misalkan hal itu nanti dijalankan baik itu di sekolah ataupun di rumah, insya Allah bisa tercapai dengan baik gitu. Luar biasa sekali Pak. Jadi memanfaatkan seluruh stakeholder ya Pak yang ada di sekolah dan juga melibatkan orang tua, mengoptimalkan kehadirannya secara penuh di rumah, mengedukasi untuk menurunkan kekhawatiran mengenai penggunaan gadget bagi peserta didik ini. Luar biasa sekali yang sudah Bapak rencanakan. Pak, kira-kira kalau seandainya dari yang tujuan tadi Bapak sudah sampaikan dengan berbagai rencana yang luar biasa rencananya, saya apresiasi. Nah, ketika tujuan tersebut Bapak mengalami hambatan misalnya ya, hambatan dalam melaksanakan implementasinya, adakah opsi lain yang sekiranya bisa mencapai skala tersebut seperti itu? Iya, kalau masalah hambatan pasti selalu ada ya Bu ya, dalam setiap perjuangan menyelesaikan suatu, apalagi menyelesaikan suatu permasalahan gitu ya. Kembali lagi ke diri kita, sejauh mana kita istilahnya mempunyai niat dalam membereskan masalah tersebut. Karena kalau misalkan, dan kita harus konsisten intinya, jangan istilahnya stuck pada hasil yang sudah ada, apalagi belum mencapai target yang kita tentukan gitu ya. Istilahnya mungkin kita nanti setelah pelaksanaan kegiatan tersebut, dan kita juga akan evaluasi sejauh mana keberhasilan dari program yang kita laksanakan. Kemudian nanti kita refleksikan sejauh mana keberhasilannya. Terus jika masih jauh nih dari target yang ditentukan, kita nanti langkahnya seperti apa lagi ketika option yang kita gunakan tadi tidak mencapai istilahnya hasil yang maksimal gitu. Mungkin itu nanti kita akan bicarakan kembali tentunya dengan berbagai pihak, seperti nanti saya juga akan koordinasikan dengan pihak kepala sekolah, rekan sejawat, kemudian pihak-pihak orang tua dan yang lainnya yang sekiranya terlibat dalam penyelesaian masalah tersebut gitu. Mungkin opsinya untuk sementara ya itu dulu sih, kita juga kan belum menganalisis keberhasilan karena belum melaksanakan kegiatan. Jadi opsinya berkolaborasi kembali dengan pihak kepala sekolah dan bapak ibu guru yang lain ya Pak, agar saling bergotong royong memecahkan masalah yang terjadi seperti itu. Iya. Nah, dari sekian opsi yang sudah Bapak rencanakan, kira-kira
rencana utama yang mana nih dalam mencapai tujuan untuk menyelesaikan problematika atau masalah yang sedang dihadapi ini dalam hal menurunkan kekhawatiran orang tua terhadap penggunaan teknologi atau gadget gitu ya Pak. Nah yang option ya, mengenai masalah option sih kita udah kita juga sih ya, kita akan kolaborasi penuh dengan terutama dengan orang tua gitu. Itu yang akan kita pakai, kemudian kita di samping intinya kolaborasi dan kerjasama dalam mengontrol situasi dan kondisi anak itu kita akan lebih ekstra ya, akan lebih ekstra karena keterlibatan orang tua ya atau keluarga anak itu sangat-sangat potensial sekali di bidang pendidikan, khususnya situasi kondisi anak di lingkungan gitu ya. Dengan kolaborasi insya Allah kita istilahnya lebih giat ya mengobservasi hasil nanti ketika sedang berjalan. Kita juga nanti akan istilahnya mengkaji ya atau merefleksi secara berkala mengenai keberhasilan dari tindakan yang akan kita laksanakan. Luar biasa rencana utamanya, jadi berkolaborasi dengan orang tua gitu ya Pak. Iya. Mudah-mudahan lancar. Amin. Dari rencana yang sudah Bapak tentukan. Kira-kira dari rencana itu strateginya seperti apa nih Pak? Nah kita akan bangun ya, pertama nanti kita akan mengadakan pertemuan terlebih dahulu ya. Tentunya fasilitasnya nanti di sekolah ya. Nanti kita akan ajukan ke kepala sekolah nanti untuk memfasilitasi juga membuatkan surat untuk orang tua dan undangannya di dan nanti pada waktu tertentu orang tua diharapkan semua tanpa terkecuali. Kemudian nanti kita akan menghadirkan istilahnya narasumber itu yang pertama mungkin dari kepala sekolah ya, dari kepala sekolah, kemudian tokoh masyarakat juga, nanti komite juga akan hadir. Dan itu diharapkan juga memberikan edukasinya kepada orang tua gitu. Nanti juga di sana juga akan di anak juga nanti akan ikut hadir sih di dalam kegiatan tersebut gitu ya, biar nanti kita juga akan yang buat penayangan video juga video edukasi dari penggunaan gadget, bagaimana penggunaan yang bijaksana, terus akibatnya juga, kemudian potensi apa yang akan terjadi jika istilahnya kita terlalu sering menggunakan gadget, artinya kurang bijak dalam penggunaan gadget. Luar biasa sekali. Itu strateginya ya Pak? Iya. Datangkan narasumber langsung, mudah-mudahan lancar dari rencana dan strategi yang sudah diterapkan. Kira-kira apa saja hal-hal yang ingin diperhatikan nih Pak setelah Bapak merencanakan tujuan yang sudah dibuat gitu untuk menanggulangi hambatan gitu, sekiranya kalau ada hambatan nih upayanya seperti apa gitu? Nah kita udah nanti kita kan membentuk tim gitu ya, tim ya, maksud saya gitu ya di sini yang istilahnya menerima keluhan atau laporan dari wali orang tua itu kita nanti akan bikin tim, kemudian nanti waktunya akan kita perhatikan untuk pelaksananya kapan gitu ya. Terus untuk pelaksanaan istilahnya pengontrolan situasi dan kondisi di rumah itu kita akan nanti buatkan format, kita akan buatkan format yang nanti harus diisi dan ditandatangani sama orang tua gitu ya. Di sana intinya anak itu dalam satu hari berapa kali menggunakan gadget, kemudian orang tua harus tahu bahwa dia untuk apa gitu. Terus nanti juga kita akan buatkan tugas nih sebagai pengalihan dari masalahnya bermain gitu ya kepada tugas belajar yang membutuhkan akses melalui gadget tersebut.
misalkan kita sudah bikin konten atau misalkan tugas yang nanti akan saya kirim di melalui gadget gitu, jadi dia akan lebih bijak di dalam penggunaan tersebut gitu. Itu yang Luar biasa sekali. Jadi nanti dialihkan dengan pemanfaatan dalam proses pembelajaran seperti itu ya Pak, luar biasa. Semoga tidak ada hambatan ya Pak. Nah, dari yang sudah direncanakan dengan upaya untuk mengantisipasi hambatan yang terjadi, kira-kira komitmen apa nih Pak terakhir sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap rencana yang sudah dibentuk, sudah ditentukan, komitmen apa yang ingin Bapak lakukan untuk menindaklanjuti dari tujuan-tujuan yang sudah Bapak tentukan? Oke, tentunya untuk komitmen berarti kita berbicara masalah kesepakatan ya antara kita, kemudian ya saya gitu ya, dari pihak sekolah, kemudian orang tua dan pihak yang terkait gitu. Yang pertama ya kita bangun komitmen, kesepakatannya, kemudian peran dari tiap-tiap tim itu seperti apa gitu ya untuk mensukseskan program tersebut gitu. Karena nanti saya pengen bukan kelas saya aja gitu yang istilahnya khusus mengadakan acara ini gitu, tapi saya pengen satu sekolah itu menjalankan kegiatan ini gitu. Makanya kita bikin tim, jadi semua GTK di sekolah kami itu harus terlibat gitu, karena istilahnya hasil yang baik dan sukses itu saya rasa dengan kolaborasi itu akan lebih mudah gitu daripada kita menjalankan sendiri, rasanya nggak mungkin gitu ya. Betul, Pak. Bisa mencapai target yang tadi udah ditentukan gitu. Yang pertama ya bikin kesepakatan, kemudian kita menjalankan itu secara bersama-sama gitu. Jadi semua orang harus terlibat dan mempunyai tanggung jawab gitu dalam tugasnya masing-masing gitu. Luar biasa sekali komitmennya nih Pak sebagai bertanggung jawab ya, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan seluruh stakeholder sekolah. Iya, luar biasa. Bapak nih, setelah kita coaching seperti ini, sekiranya apa tindak lanjut yang ingin dilakukan di dalam implementasi tentunya di sekolah nanti? Nah, untuk di sekolah ya, khusus di sekolah sih ya. Untuk di sekolah ya tindak lanjutnya intinya sih saya akan melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Itu harus dilaksanakan. Kemudian istilahnya memberikan gambaran kepada teman sejawat, kemudian mengajukan masalah gitu. Dan tindakan yang nanti harus diambil oleh sekolah yaitu memfasilitasi sama menghadirkan orang tua di sekolah gitu, sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang selama ini terjadi. Karena apa yang dilaporkan kepada kami itu menjadikan kekhawatiran kami semua gitu. Kan ada punya tanggung jawab lah di dunia. Luar biasa sekali Pak. Terima kasih nih sebelumnya sudah mendatangi saya untuk coaching kita ya. Dari tujuan Bapak ingin menurunkan kekhawatiran orang tua ya dalam penggunaan gadget dan peserta didik, terus diatasi dengan berbagai tindakan ya, tujuan-tujuan yang sudah Bapak rencanakan nih, sudah Bapak tentukan. Salah satunya ada program ya, berkolaborasi dengan Bapak dan Ibu guru di sekolah, serta berkomunikasi dengan orang tua, bahkan mau didatangkan gitu ya Pak. Ya, harus wajib didatangkan ya. Terima kasih Pak sebelumnya. Maaf nih apabila barangkali saya ada hal-hal yang kurang berkenan. Gak apa-apa, saya senang bisa ngobrol, bisa ya, istilahnya pemantik ya. Tadi saya sih agak kaku ya sebagai tapi dengan ngobrol sama ibu, alhamdulillah sekarang saya menjadi lega, jadi plong. Terima kasih banyak. Kira-kira setelah coaching ini apa nih
apa sih hal-hal yang ingin mungkin ini sebuah refleksi gitu ya untuk saya sebagai coaching yang sebenarnya suka itu harus saya perbaiki atau apapun. Maka barangkali Bapak ada hal-hal yang ingin dikomunikasikan ke saya, tidak apa-apa ya. Mengenai permasalahan saya tidak ada dari sendiri, alhamdulillah sebagai pemantik saya ada pengembangan potensi ya, kemudian mencari solusi dari permasalahan. Istilahnya itu memberikan pemantik kepada saya hingga saya jadi istilahnya bisa membuka wawasan dalam menyelesaikan masalah tersebut gitu ya. Jadi alhamdulillah terima kasih sekali dari ibu. Sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan ya Pak. Sehat-sehat untuk Bapak. Terima kasih barangkali dari saya seperti itu ya Pak. Terima kasih sekali. Sama-sama. Terima kasih. Mudah-mudahan sekali lagi jaga kesehatan ya Pak untuk membangun generasi emas yang berkarakter dengan menjauhkan hal-hal negatif penggunaan teknologi. Terima kasih dari saya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke Ibu Erika, bagaimana tadi? Iya, Ibu. Alhamdulillah Ibu. Iya, Coachingnya sudah iya. selesai. Iya, tadi saya sudah menyaksikan dan mengamati proses terkait coaching Ibu dengan coachingnya ya. Ini sudah ada beberapa catatan. Namun sebelum saya menyampaikan nih Bu, saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya Bu ya? Boleh. Iya. Nah Ibu Erika, untuk yang pertanyaan pertama nih, yang pertama ini apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching, apa yang sudah dilakukan dan indikator ketercapaian dari proses coaching tersebut itu bagaimana? Sebelumnya hatur nuhun Ibu, alhamdulillah di coaching tadi yang sudah saya laksanakan dengan coaching saya yaitu Pak Sama, alhamdulillah berjalan dengan lancar dengan indikator pencapaian yang sudah saya tentukan di awal. Alhamdulillah Pak Sana sudah memberikan solusi-solusi dari berbagai opsi untuk dalam hal tentunya karena tadi tujuannya untuk menurunkan kekhawatiran orang tua terhadap penggunaan gadget peserta didik. Nah, Pak Sana sudah berhasil menentukan solusi seperti itu. Ya betul. Ya, jadi yang Ibu Erika sebutkan tersebut memang sudah sesuai dengan catatan saya ya Bu Erika ya. Nah, jadi di catatan saya itu Ibu sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan itu, kemudian terbukti ketika tadi Ibu ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan statusnya atau tatanan, dan Ibu juga sudah melakukan namanya itu prinsip kreatif juga sudah, di mana Ibu sudah berusaha menggali kreativitas dari seorang coachingnya itu untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, agar memaksimalkan potensi dari seorang coaching, dan juga Ibu juga sudah memberikan nih kompetensi intinya sesuai dengan supervisi tadi. Ibu sudah menerapkan dua ya Bu ya tadi ya. Iya. Yang pertama tadi itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah, itu juga sudah terlaksana dengan baik ya Bu. Dan yang paling penting Bu, dari proses tadi saya mencatat bahwa Ibu juga menerapkan percakapan dengan alur tirta ya, dan di mana Ibu tadi memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalahnya juga ada, kemudian rencana aksinya dan juga tanggung jawabnya ya Bu ya. Alhamdulillah ya Bu, secara gambaran umum berdasarkan catatan saya Ibu sudah melaksanakan coachingnya dengan baik ya. Sangat-sangat baik ya Ibu. Terima kasih Ibu Erika, semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi ya Ibu. Terima kasih Bu Erika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Ibu Fitri, sehat Ibu? Waalaikumsalam Bapak, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik Ibu ya. Untuk hari ini nanti akan melaksanakan praktek coaching dengan siapa Bu? Dengan Ibu Erika Bapak. Oh, dengan Ibu Erika. Alhamdulillah ya Bu. Tapi sebelum pelaksanaan, boleh kan saya tanya-tanya dulu? Boleh Bapak, boleh. Oke. Nah nanti yang saya tanyakan nih, yang pertama ya, Ya. ketika praktek coaching ini bagaimana rubrik penilaiannya Bu yang akan dilaksanakan dalam percakapan nanti? Untuk rubrik penilaian yang akan saya gunakan ini adalah indikator dari tahapan Tirta Bapak. Di mana itu ada tahapan, yaitu yang pertama tujuan, identifikasi dan rencana aksi sampai dengan tanggung jawab Bapak. Oke, dari berarti rubrik penilaiannya melalui Tirta ya? Iya, iya betul Pak. Lengkap tadi sampai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi sampai dengan tanggung jawab ya. Iya. Terus dari kompetensi coaching tersebut, kira-kira yang mana yang Ibu ingin kembangkan? Ya, saya ingin mengembangkan kompetensi di mana memberikan pertanyaan yang berbobot, Bapak, yang bersifat terbuka sehingga pada saat coach menjawab sambil berpikir sikap yang diambil seperti apa. Jadi, Itu Bapak. memberikan pertanyaan Yang berbobot ya. Iya, iya. Untuk potensi nanti akan seperti apa gitu Iya, ya dalam iya, betul, Pak. berpikir atau sikap yang akan diambilnya Iya, ya. betul sekali Bapak. Jadi lebih spesifiknya berarti mengarahkan coach untuk berpikir ya, Iya, betul sekali Pak. menggali ide-idenya itu ya. Iya, iya betul. Oke Ibu Lutfi, itu saja yang saya tanyakan. Nanti silakan untuk praktekkan coaching ya. Iya. Nanti silakan dipanggil untuk Ibu Erika. Iya. Iya, terima kasih Bapak. Selamat siang Ibu ya. Iya, selamat siang Bapak. Assalamualaikum Bu Erika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Erika? Hari ini saya cukup mengeluarkan napas panjang, Ibu. Kenapa? Boleh ceritakan? Iya, karena gini Bu, Iya. kan kebetulan sekolah saya itu berbasis pada pesantren ya Bu. Iya. Banyak hal yang saya temui, Hmm. khususnya masih ada anak-anak atau peserta didik saya yang datang terlambat. Wabil khusus nih satu anak yang mungkin luar biasa gitu cara menanganinya seperti itu. Iya. Jadi kira-kira dari hasil percakapan kita nanti nih, apa yang ingin Bu Erika dapatkan? Saya ingin mendapatkan solusi Bu, sebenarnya apa saja nih hal-hal yang bisa saya lakukan untuk mengantisipasi anak-anak mengurangi tingkat telat datang gitu biar disiplinnya semakin meningkat seperti itu. Baik, tadi Ibu Erika bilang ingin ingin mendapatkan solusi ya begitu ya, mendapatkan solusi di mana siswa itu banyak ada sebagian yang tadi yang sudah dipaparkan Ibu Erika ini. Nah, kira-kira apa Bu Erika sudah menelusuri penyebab dari masalah tersebut Bu? Iya. Kalau untuk penyebab, kebetulan saya juga sudah melakukan segitiga institusi yang dalam menangani satu anak ini. Nah, setelah saya ketahui lebih dalam, ternyata anak ini tuh pada saat kegiatan di pondok itu suka membantu membersihkan terlebih dahulu lingkungan sehingga datangnya telat seperti itu. Nah, lalu dari pengamatan Ibu Erika sendiri nih, mengapa siswa tersebut tidak bisa kalau disebut bukan melanggar ya, tapi ada misalkan sampai telat seperti itu. Kira-kira apa gitu? Apa menurut pengamatan Ibu Erika itu? Nah, ketika saya amati, ternyata satu hal yang mungkin menjadi problematika diri sendiri untuk si peserta didik itu, yaitu manajemen waktunya Bu. Iya, manajemen waktunya, karena pada
padatnya kegiatan pondok, lalu paginya sekolah, siangnya harus ikut kegiatan pondok lagi, sehingga belum bisa menyusun skala prioritas yang harus dia lakukan ketika bangun pagi, yang harusnya mungkin nggak tahu saya tidur lagi atau tidak mereka setelah sholat subuh gitu. Nah itu mereka masih belum bisa menyusun waktu. Nah, kira-kira apa kondisi yang ideal yang diharapkan Ibu Erika pada diri murid tersebut bagaimana? Kalau kondisi ideal yang sebenarnya jauh di lubuk hati saya paling dalam itu berharap bahwa anak-anak datang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dan sesuai dengan keyakinan kelas, karena kebetulan anak ini bukan saya wali kelasnya, saya hanya guru mapel, jadi saya tidak bisa juga berbuat lebih ketika di luar jam mapel saya. Tapi ketika di mapel saya ternyata berulang kali melakukan hal demikian, Bu. Nah, saya berharapnya mungkin harapannya tidak hanya ke 1-2 anak gitu ya, seluruh anak bisa datang tepat waktu, disiplin, agar budaya positif bisa terus terwujud di sekolah kami. Betul sekali ya Bu ya. Jadi tadi seperti yang Ibu bilang, mulai berdisiplin sejak dini begitu ya Bu ya. Ya, kalau begitu ada tidak yang bisa Ibu Erika lakukan untuk meningkatkan motivasi murid Ibu sendiri agar menyadari akan kewajiban siswa tersebut ya dalam hal melaksanakan apakah itu sampai tidak terlambat sekolah dan lain sebagainya. Sebenarnya dalam pertemuan-pertemuan ketika saya melakukan sedikit diskusi dengan anak tersebut, selain dengan 3 tahapan yang kita ketahui, saya sering memberikan motivasi bahwasanya apalagi anak ini kelas 12 gitu. Jadi tentunya kan banyak nih tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai setelah keluar dari sini gitu. Jadi mulai dari sekarang, ayo kita bangun kesadaran diri gitu ya secara penuh, dan barangkali dengan banyak hal yang bisa saya lakukan meskipun di dalam pelajaran ataupun tidak, karena saya guru piket juga, guru piket juga. Jadi ada kalanya juga bertemu lagi dengan anak tersebut gitu. Betul sekali. Iya, jadi saya melakukan segitiga restitusi selain di kelas dalam mata pelajaran, juga pada saat piket dengan memberikan motivasi secara face to face gitu. Tidak ada orang lain di sana, biar lebih mendalam dan dari hati tentunya untuk membangun kesadaran diri si anak seperti itu. Oke, baiklah Ibu Erika. Nah, kira-kira dari yang telah Ibu Erika lakukan itu, apakah sudah terlihat sudah berhasil tidak membuat murid Ibu itu sadar akan kewajibannya, sadar akan kedisiplinannya, seperti itu? Bagaimana? Alhamdulillah sebenarnya anak ini tuh baik, Ibu. Anak ini baik, suka membantu, empatinya tinggi gitu. Jadi dari kelebihan-kelebihan itu saya memetakan bahwa saya berikan stimulus biar anak disiplinnya tinggi dari kelebihannya dia dulu. Dengan empatinya saya berikan apresiasi gitu ya, luar biasa, karena kesadaran penuhnya itu hadir ketika kita membangun empati si anak yang harus diapresiasi nih gitu. Dan ternyata hal itu berhasil meskipun belum optimal. Nah, Bu Erika, saya di sini memahami masalah yang sedang dihadapi oleh Ibu Erika. Juga saya sangat mengapresiasi langkah yang telah Ibu lakukan ya, baik untuk mulai mengingatkan, terus kalau ngobrol-ngobrol lah dari hati ke hati seperti itu ya. Nah, misalkan nih kalau hal itu belum terpenuhi gitu ya, kira-kira apa sih rencana selanjutnya, tindak lanjut selanjutnya gitu, agar apa yang diinginkan Bu Erika terhadap muridnya itu bisa tercapai? Untuk rencana tindak lanjut saya tentunya karena di sini saya hanya guru mapel dan guru piket, itu barangkali saya bisa berkolaborasi dengan wali kelas, guru BK tentunya sebelum nanti sampai ke kepala sekolah untuk
menyelesaikan masalah yang saya hadapi seperti itu. Oke, kira-kira dari rencana tindak lanjut yang akan Ibu Erika lakukan, apakah ada dukungan yang dibutuhkan untuk Bu Erika agar rencana tindak lanjut itu bisa terwujud seperti itu? Iya. Tentunya banyak sekali yang yang ingin saya sampaikan terkait dengan kebutuhan dukungan ini ya Bu. Iya. Karena sekolah kami berbasis pondok pesantren, tentunya tidak hanya ke Bapak Ibu guru kami menginginkan dukungan itu seperti itu, tetapi juga seluruh stakeholder di sekolah, baik di bagian pondok maupun di sistem sekolah itu sendiri. Jadi dua hal ini harus bekerja sama. Betul. Seperti itu. Ya, betul sekali Bu Erika. Jadi semua elemen yang terlibat itu harus ikut andil ya Bu ya. Jadi agar program sekolah bisa berjalan dengan baik. Nah, bagaimana nih tindakan Ibu Erika agar menjaga konsistensi dalam penerapan tindak lanjut Ibu tersebut? Nah, konsistensi saya dalam menjalankan tadi yang sudah saya rencanakan, pertama tentunya jangan sampai mudah menyerah. Iya. Untuk terus memotivasi murid saya ini agar ia bisa terus disiplin dan bisa meningkatkan kedisiplinan itu dalam mengikuti pembelajaran sehari-hari, dan tentunya terus berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru di sekolah, guru BK, dan sistem yang ada di pondok juga, karena keduanya harus saling beriringan seperti itu. Iya, betul sekali ya Bu Erika ya. Nah, kira-kira tapi kira-kira nih Bu Erika akan melaksanakan kegiatan tindak lanjut tersebut, kira-kira siapnya kapan nih? Kalau dibilang siapnya kapan, hari ini pun kalau seandainya ada anaknya ini saya sudah siap gitu, karena ya kehidupan saya ketika di sekolah tentunya berkiblat hanya untuk putra didik gitu ya, untuk menumbuhkan karakter mereka gitu. Dan pada saat ditanya kapan, insya Allah mudah-mudahan secepatnya, bahkan mungkin bisa besok saya bisa berkolaborasi dan seluruh guru rekan sejawat, guru BK bisa membuka tangan gitu, kita saling bergotong royong. Menarik sekali Bu Erika ya. Saya tunggu nih perubahan setelah Ibu mencoba tindak lanjutnya itu kepada siswa Ibu ya. Saya sangat menunggu nih hasil akhir dari kegiatan tindak lanjut Ibu ya Bu ya. Iya, terima kasih sekali ya Ibu Erika sudah mengajak saya untuk melakukan refleksi, sudah ngajak ngobrol, melakukan refleksi permasalahan yang Ibu hadapi. Ya, saya ucapkan terima kasih Bu Erika atas ininya. Iya, dari saya juga terima kasih banyak, Ibu sudah luar biasa. Tadinya saya bingung gitu Bu, karena mungkin karena saya tidak ada teman untuk sharing, tidak ada teman berbicara, sehingga saya pendam sendiri gitu. Alhamdulillah ya Bu. Alhamdulillah bertemu dengan Ibu, dan Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, menstimulus saya agar saya bisa berpikir jernih untuk menumbuhkan solusi kepada anak didik saya ini problematika yang saya hadapi. Alhamdulillah mudah-mudahan saya bisa melaksanakan di kemudian hari. Amin ya, semoga apa yang sudah direncanakan mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Semoga apa yang kita harapkan kepada anak didik kita bisa terrealisasi ya Bu ya. Amin ya, terima kasih ya Bu Erika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Witri. Sama-sama Ibu. Oke, langsung saja ya Bu Witri, luar biasa sekali praktek coaching yang Ibu Witri lakukan tadi terhadap Ibu Erika ya. Iya, betul. Saya juga sudah membuat catatan nih, beberapa catatan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu ya. Apakah yang sudah dilakukan tadi saat coaching sudah sesuai dengan
indikator awal. Iya, ya Bapak, terima kasih. Ya, berdasarkan catatan saya yang sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan, Koci sudah memunculkan ide-ide kreatifnya, kemudian langkah-langkahnya juga sudah jelas, kapan dilakukannya. Nah, katanya akan dilaksanakan secepat mungkin. Kalau misalkan ada anaknya juga hari ini juga akan langsung dilaksanakan seperti itu katanya. Kemudian aksi nyata sudah terlihat dan sudah muncul dan ide-idenya juga harus dikerjakan seperti itu Bapak. Biasa sekali ya, berarti sudah siap dengan solusi serta tindakannya ya Bu ya. Iya, betul sekali Bapak. Baik, itu tadi sudah saya amati ya. Nah, sekarang mohon izin menyampaikan hasil pengamatan saya. Tadi Ibu sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa, berbobot sekali ya. Jadi ide-ide Koci tadi sudah tergali ya, sehingga untuk itu kan waktunya kapan, siapa yang membantu gitu kan ya, kolaborasinya, terus apa saja yang akan dibuat, termasuk sampai ke tindakan-tindakan itu sudah detail dan sudah tergali semua, sangat luar biasa Ibu ya. Dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kedepannya Ibu akan mengembangkannya. Saya masih ingin mengembangkan pertanyaan yang berbobot Bapak agar lebih dapat mengeksplorasi lagi, jadi bisa menggali potensi seseorang seperti itu, karena pada dasarnya setiap orang mempunyai potensi yang sangat luar biasa Bapak. Wah, dan luar biasa sekali ya tadi pelaksanaan coachingnya, terus dalam menggali potensi yang ada pada coaching itu sendiri sangat luar biasa sekali. Baik Ibu Witri, terima kasih ya, kita udah meluangkan waktunya. Bu Witri sangat luar biasa sekali. Ya, terima kasih Bapak. Saya juga mengucapkan terima kasih juga atas masukan-masukan dari Bapak juga. Saya ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama Ibu, terima kasih atas sharingnya. Kita akhiri saja sesi ini ya, mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi. Baik Ibu Witri, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sana, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu Erika, alhamdulillah kabar baik hari ini. Alhamdulillah Bapak, di kesempatan kali ini saya sebagai observer, kebetulan nanti Bapak akan melakukan coaching ya. Sebelum tahap coaching, bolehkah kita berbicara terlebih dahulu? Sangat boleh sekali. Boleh ya Pak, alhamdulillah. Nah, dalam proses coaching nanti tentunya ada hal-hal yang menjadi pengamatan bagi saya selaku observer, di mana ada rubrik penilaian seperti itu ya Pak, ada rubrik penilaian pada saat pelaksanaan coaching. Nah, ya kebetulan pastinya Bapak sudah mengetahui bagaimana dan apa saja prinsip dari seorang coach gitu ya. Iya, ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coach itu sendiri ya. Iya, dengan tentunya Bapak juga sudah memiliki nih kompetensi diri sebagai coach gitu ya, untuk melaksanakan coaching kepada coaching. Tentunya dengan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot melalui teknik rasa seperti itu ya Pak. Ya, saya berharap saat melaksanakan coaching nanti Bapak juga menerapkan alur tirta gitu ya Pak. Alur tirta di mana di sana ada tujuan, lalu ada identifikasi, ada rencana aksi, juga ada tanggung jawab. Seperti itu, alur tirta tersebut mudah-mudahan dapat dilaksanakan gitu ya Pak dalam proses coaching. Nah, sebelum dimulai Pak, barangkali ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Apakah Bapak berkenan? Silakan. Iya. Untuk yang pertama
diferensi apa yang ingin Bapak kembangkan untuk apa kedekatan ataupun perihal yang dihadapi oleh coach itu sendiri. Yang pertama saya akan mengembangkan di pertanyaan berbobot ya, jadi mengenali kondisi yang ada pada coaching, kemudian nanti juga bagaimana si coach tersebut memanfaatkan peluangnya dalam potensi diri tersebut. Jadi pertanyaan berbobot Ya, ya, Pak. yang paling utama itu. Dari hal itu Pak, kira-kira indikator pencapaian apa nih yang ingin Bapak capai dalam proses coaching dengan iya Pak. Nah yang kedua nih Pak, kira-kira indikator pencapaian apa yang ingin Bapak wujudkan dalam proses coaching nanti? Nah, untuk indikator sendiri yang ingin dicapai, yang pertama nanti setelah kita memantik ya kepada coach, diharapkan coach itu dapat mencari solusi dari permasalahan yang terjadi atau permasalahan yang dihadapinya. Jadi si coach itu bisa mencari solusi sendiri gitu melalui potensi yang ada. Alhamdulillah Bapak. Jadi rubrik yang akan saya tentukan dan dari proses coaching nanti ini berdasarkan tadi yang sudah Bapak sampaikan ya, Baik. yaitu mengenai potensi dari yang dengan indikator pencapaian di coaching bisa menemukan solusi. Ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Pak. Selamat coaching, semangat terus. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erika. Sama. Baik Ibu Witri, apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah Bapak, kabarnya sangat baik. Bapak juga bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kabar baik ya. Kasih nih udah nyempatin datang nih untuk kita ngobrol, sharing. Iya Bapak, sama-sama. Oke, kira-kira nih apa nih topik yang akan kita angkat Ya Pak, jadi topik yang akan saya bahas hari ini, yang akan sharing kita hari ini, itu jadi ceritanya begini nih Pak. Seminggu lagi nih, saya akan mengimplementasikan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu Pak. Nah, di mana saya pernah sih mempraktekkan pembelajaran ini sebelumnya. Nah, tapi jadi saya kesini itu datang masih masih bingung gitu ya Pak ya dengan dengan pembelajaran diferensiasi yang proses Pak, seperti apa seperti itu. Nah, mudah-mudahan dari pertemuan kali ini saya dapat ide atau gambaran gitu Pak. Kira-kira oh ya, berarti Ibu nanti akan mempraktekkan pembelajaran diferensiasi di sekolah ya. Iya. Jadi hari ini kita sharing gitu Iya. ya Bu ya. Ya, seperti itu Terus Pak. kira-kira apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan tadi siang ini? Ya, saya ingin mendapatkan gambaran Pak bagaimana penerapan diferensiasi proses itu pada pembelajaran kelas saya gitu Pak. Oke, jadi ingin ada gambaran ya Bu. Ya, seperti itu. Terus situasi Ibu sekarang bagaimana? Ya, Di sini. untuk sekarang itu saya sudah mempraktekkan diferensiasi, tapi pada diferensiasi produknya Pak. Nah, saya ingin mengembangkan yang lain seperti diferensiasi prosesnya. Nah, sebelumnya juga saya sudah membuat asesmen diagnostik. Nah, untuk mengetahui minat anak-anak. Nah, kemudian saya juga sudah mengelompokkan nih mereka menjadi 3 kelompok. Nah, seperti ada kelompok audio visual, kemudian visualnya, dan kinestik Pak, seperti itu. Berarti sudah tergambar Ya. kelompokkan 30 Betul. murid ya. Iya, betul sekali Pak. Ibu sendiri membuat asesmen diagnostiknya ya. Iya, betul Pak. Oke, kalau boleh tahu nih kira-kira berapa persen Bu yang audio visual dan kinestik? Ya. Situasi Bu. Ya,
sebenarnya kalau berapa persen itu yang lebih banyak, yang lebih dominan itu Bapak. Jadi si anak-anak itu lebih menyukai yang visual Pak. Iya, iya, iya gitu, sangat antusias sih si anak visual. Kiranya apa nih yang Ibu lakukan agar pembelajaran diferensiasi itu dapat bertumbuh di kelas ini? Ya, mungkin saya akan membuat pembelajaran yang berbeda-beda ya Pak ya. Berdasarkan tadi kelompok audio visual, kemudian saya juga akan membuat video pembelajaran kinestetiknya juga dengan cara praktiknya langsung gitu Pak. Berarti digambarkan ya. Terus strategi yang Ibu ajarkan itu jelas berbeda-beda ya. Iya betul Pak. Terus apa yang Ibu lakukan nih untuk memastikan pembelajaran tersebut ya dapat berjalan? Ya, saya akan mengajak rekan sejawat saya, Bapak. Saya juga akan meminta rekan sejawat saya menjadi supervisor saya atau observer yang nantinya akan memantau jalannya praktek pembelajaran saya gitu, Pak. Nah, di sana saya akan mendapatkan tuh Pak umpan balik sejauh mana nih pembelajaran yang telah saya laksanakan seperti itu, Pak. Oke, bagus sekali. Luar biasa ya ide-ide yang sudah dituangkan oleh Ibu gitu ya. Terus apa nih yang harus dipersiapkan untuk menerapkan pembelajaran tersebut? Ya, mungkin yang pertama ya Pak, yang akan saya persiapkan yang pertama itu membuat PPT yang sesuai dengan diferensiasinya. Kemudian saya akan membuat video pembelajaran, dan kemudian saya juga akan meminta anak-anak membawa alat dan bahannya tuh untuk kegiatan praktiknya itu Pak. Luar biasa sekali. Terus tadi Ibu sudah mendiagnosa murid ya? Iya betul sekali. Kebutuhan seperti visual, audio visual, dan kemudian kinestetik. Sangat luar biasa sekali tuh ya. Terus kapan nih ini akan dilakukan? Ya, saya sih masih agak bingung nih Paknya untuk yang visualnya. Saya itu belum ada gambaran nih bagaimana sih kegiatan mereka. Nah, sedangkan yang audio visual yaitu kan dengan kegiatan pembelajarannya dengan video pembelajaran. Nah, kalau kinestetik itu dengan praktik langsung ya si anaknya. Nah, ini nih apakah kalau visualnya nih bagaimana kalau misalkan membuat poster ya Pak? Saya rasa ide yang bagus ya Bu ya. Bagus sekali. Terus nanti kira-kira Ibu memerlukan dukungan siapa saja nih agar pembelajaran berdifferensiasi tersebut berjalan nih sesuai dengan harapan Ibu? Ya, mungkin saya akan meminta dukungan dari rekan CGP yang ada di sekolah ya Pak ya. Nah, kemudian saya juga akan meminta rekan sejawat saya di sekolah juga untuk mensupport saya dan dukungan gitu Pak. Oke, dari percakapan ini nih sekarang ya, apakah sudah tergambar Ibu langkah-langkahnya gitu, terus bagaimana kesimpulan dari percakapan ini? Nah, alhamdulillah ya Pak ya, dari awalnya sih saya tadi nggak sempet galau ya Pak ya, galau. Kemudian saya juga mempunyai keyakinan bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi ini. Nah, pertama-tama saya akan membuat RPP terlebih dahulu seperti yang tadi saya bilang. Kemudian media pembelajarannya saya akan melibatkan rekan sejawat untuk menjadi observer dan konsultan saya gitu. Jadi serta meminta umpan balik nantinya terhadap proses pembelajaran yang telah saya lakukan. Nah, untuk merefleksikannya baik dari murid atau bisa juga dari rekan sejawat seperti itu Pak. Nah, jadi lebih tergambar lagi bagaimana nantinya seperti itu Pak. Yang awalnya galau sekarang sih sudah tidak lagi Pak. Berarti sudah tergambar ya untuk pelaksanaannya. Pak. Kemudian kapan nih akan seminggu dilaksanakan? Ya Pak, mungkin minggu depan saya akan mulai action mengajarnya nih Pak. Oke, bikin penasaran nih dengan ide-ide tadi udah Ibu paparkan ya. Iya Pak. Oke, untuk obrolan ini ya, nanti kita ngobrol lagi nih, gitu ya. Iya. Kita ngobrol lagi nanti. Iya. Dengan senang hati nih saya akan menemui Bapak kembali nih untuk menceritakan
menceritakan praktik yang telah saya laksanakan tentang pembelajaran diferensiasi. Tapi Bapak juga jangan bosan ya Pak ya. Enggak lah, justru ini saya jadi apa ya, bikin penasaran nih nanti aksi nyata ini seperti apa nih, terutama nanti hasilnya tolong berbagi gitu. Siap Pak. Nanti sharing lagi ya, kita bersama sharing lagi terus hasilnya seperti apa. Dan kemudian nih setelah ini ya, setelah kita melakukan seperti ini, kira-kira perasaan ibu seperti apa sekarang? Bahagia nih Pak, jadi bisa lebih mendapatkan pencerahan gitu Pak. Pencerahan harus seperti apa nanti pelaksanaan pembelajaran saya. Terima kasih Ibu Yiti sudah sharing, sudah meluangkan waktu di siang ini ya. Sama-sama Bapak, saya juga mengucapkan terima kasih juga karena sudah berkenan membantu saya untuk mendapatkan pencerahan. Mohon pamit ya Pak ya. Ya Ibu sama-sama udah sharing, nanti kita jadwalkan lagi ya untuk pertemuan selanjutnya. Baik Ibu Yiti, terima kasih ya. Kita akhiri sesi ini. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sana. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah saya sudah menyaksikan dan mengamati proses coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Sana, dan tadi ada Bu Witri ya Pak. Ya, di sini sudah ada beberapa catatan saya, namun sebelum saya sampaikan, mohon izin saya ingin bertanya terlebih dahulu dengan Bapak ya. Ya, nah yang pertama untuk coaching tadi Pak, apa sekiranya yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching? Nah, apakah yang sudah dilakukan itu sudah tercapai indikator ketercapaian yang tadi Bapak sudah sampaikan ke saya? Berdasarkan catatan saya tadi ya, saya rasa sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Tadi Panci udah mampu nih memunculkan ide-ide kreatifnya, karena selangkahnya sudah jelas pula, kemudian akan dilakukan atau pelaksanaannya itu juga sudah tergambar. Katanya nanti di minggu depan jadi aksi nyatanya sudah muncul, sudah ada ide-ide yang harus dikerjakan. Alhamdulillah itu juga yang ada di catatan saya Pak, luar biasa. Tadi juga mengenai prinsip dari coaching itu sendiri sudah sangat terlihat, dan tentunya kompetensi yang dimiliki oleh coach pada saat coaching seperti halnya ada mendengarkan aktif, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertama tadi ada satu yang mengajukan pertanyaan berbobot ya, yang ingin Bapak kembangkan, itu juga sudah sangat terlihat dengan Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan memantik coaching untuk memunculkan solusinya, luar biasa sekali. Dan yang paling penting alur tirta ini ya Pak, alur tirta sudah terimplementasi dari mulai tujuan, identifikasi, rencana aksi, sampai pada tanggung jawab yang saat ini coach dan coaching ya Bapak dan Istri sudah memunculkan dari coachingnya solusi. Jadi siklus teknik udah sebagai konsep Mudah-mudahan ke depannya kita terus kolaborasi ya Pak, untuk memberikan apa ya sekiranya ruang agar yang memiliki problem serta permasalahan dalam pendidikan bisa memberikan yang terbaik menjadi solusinya sendiri gitu ya. Terima kasih Pak sebelumnya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Barangkali mudah-mudahan kita bisa berjalan hari ya Pak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.